Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dina Hayati dari SMK PPN Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan siswa dengan mengangkat tema pembiasaan positif mencintai dan menjaga lingkungan sekitar. Pokok permasalahan yang pertama adalah masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, terutama di kolong-kolong bangku. Siswa-siswa yang membuang sampah sembarangan tidak hanya di kolong bangku saja, melainkan di sekitar sekolah yang tidak terjangkau oleh tempat sampah. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap kebersihan sarana umum seperti WC masih kurang. Padahal setiap warga sekolah itu adalah mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan sarana umum seperti WC. Tidak hanya siswa, melainkan guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang ketiga, pihak piket harian di kelas belum terlaksana secara optimal oleh seluruh siswa. Nah, di sini sudah ada jadwal piket, namun piket hariannya belum terlaksana secara optimal. Mengapa ya? Mungkin saja karena siswa masih ada yang belum mengikuti piket harian secara optimal setiap harinya. Yang keempat, masih banyaknya sampah plastik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik adalah sampah yang sulit untuk terurai. Maka dari itu, mari kita meminimalisir penggunaan sampah plastik. Ya, alternatif solusi cara mencintai dan menjaga lingkungan sekitar yang pertama adalah cintai lingkungan sekitarmu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita dimanapun berada. Insya Allah kalau kita sudah mencintai lingkungan kita, maka kita akan selalu menjaganya. Karena kenyamanan pun akan didapatkan dari lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar kita, mulai dari lingkungan sekolah, kelas, rumah, dan lingkungan masyarakat lainnya. Alternatif solusi lainnya yaitu menyiapkan tempat sampah di beberapa lokasi. Perlu adanya penambahan tempat sampah di beberapa lokasi yang jauh dari jangkauan seperti tempat praktikum. Nah, lebih baik kita menyiapkan tempat sampah dengan tempat yang berbeda ya. Jadi kita urai, kita pilih sampah-sampah di mana di sini ada sampah B3, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, nanti sampah organik ini bisa kita jadikan sebagai kompos ya. Nah, lalu alternatif solusi lainnya yaitu membuat jadwal piket harian di kelas. Setiap siswa saling mengingatkan agar piket harian dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh siswa, termasuk di sini peran wali kelas dan peran guru. Alternatif solusi lainnya yaitu menjaga kebersihan WC adalah tugas semua komponen yang ada di sekolah termasuk siswa, guru, pegawai, dan sebagainya. Jagalah kebersihan dan kenyamanan toilet. Harap siram toilet setelah pakai, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, alternatif solusi lainnya yaitu mengadakan lomba kebersihan kelas. Lomba kebersihan kelas ini dapat dilakukan setiap minggu dengan melakukan penilaian kebersihan tiap kelas, semua jenjang dan jurusan. Ini bisa melibatkan semua pihak sekolah yang ada di sekolah itu termasuk siswa, guru, dan pegawai sekolah. Nah, insya Allah dengan adanya lomba kebersihan kelas ini, siswa dapat termotivasi ya untuk menjaga kebersihan kelas. Karena apabila kelasnya bersih, maka kita pun akan merasa nyaman ya. Nah, selanjutnya itu alternatif solusi lainnya yaitu mengurangi sampah plastik. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membawa bekal dari rumah, membawa tempat minum dan tempat makan dari rumah yang bisa dipakai berkali-kali, seperti konsep reuse, reduce, dan recycle. Kemudian, selanjutnya itu mengolah limbah sampah. Nah, setelah dipilih sampahnya itu, sampah organik kita olah menjadi
kompos ya. Nah, kompos ini merupakan salah satu unsur hara yang baik buat tanaman. Jadi kalau misalnya ada sampah organik, kita pisahkan dulu dengan sampah anorganik. Kenapa? Karena sampah organik ini dia mudah terurai. Seperti itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan menjadi limbah sampah menjadi kompos. Nah, hasil pemecahan masalah yang pertama melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini diperlukan ya untuk setiap warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan pegawai sekolah. Nah, sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan kerjasama di antara semua warga sekolah. Nah, termasuk menjaga lingkungan sekitar sekolah. Nah, dari sosialisasi ini diperlukan aksi berkelanjutan. Aksi berkelanjutan ini bisa dilakukan oleh semua warga sekolah ya. Nah, kemudian dari aksi berkelanjutan ini harus adanya pengawasan dari semua pihak sekolah. Untuk skala kelas itu bisa dilakukan pengawasan oleh wali kelas ya. Nah, wali kelas nanti diawasi oleh prodi dan prodi diawasi oleh sekolah. Nah, kemudian ada reward and punishment. Seperti yang kita ketahui bahwa reward itu adalah untuk siswa-siswa yang memiliki prestasi dalam hal di sini yang sudah menjaga dan mencintai lingkungan sekitar. Dan punishment itu dilakukan atau diberikan kepada siswa-siswi yang masih dalam tahap berkembang ya. Dalam artian mereka belum bisa menjaga lingkungan sekitar dengan optimal. Nah, maka dari itu reward and punishment juga diperlukan. Nah, contoh punishmentnya itu bisa juga dengan cara mengajak siswa-siswi yang masih buang sampah sembarangan atau tidak menjaga lingkungan itu agar lebih menjaga lingkungan hidup. Contoh misalnya mengikutsertakan dalam bekerja bakti atau Jumat bersih. Nah, seperti itu ya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dah.